matriks tersebut mempunyai n buah vektor yang bebas linear ya. Jadi kalau ini matriksnya 3 kali 3, dia hanya mempunyai 2 vektor eigen yang bebas linear, dia tidak bisa didiagonalkan ya. Tidak bisa didiagonalkan. Jadi kalau mau mendiagonalkan n kali n, dia harus mempunyai n vektor eigen yang bebas linear ya. Nah, ini adalah syarat perlu dan cukup menggunakan vektor eigen ya. Kalau menggunakan nilai eigen itu ada di bawahnya nanti ya, kita akan melihat ya. 626 dan 627 yang sudah kita bahas juga hari Senin yang lalu ya. Pertama, kalau dua nilai eigen itu berbeda, ya, ini implikasi ya teorema ini jika maka ya. Jika maka, kalau teorema 625, 623 tadi itu jika dan hanya jika ya. Ini hanya jika maka ya. Jadi kalau syarat perlu dan cukup untuk dengan menggunakan vektor eigen itu syaratnya perlu dan cukup jika dan hanya jika ya, mempunyai n vektor eigen yang bebas linear ya. Kalau nilai eigen ini hanya implikasi jika maka ya. Jika dua nilai eigen tidak sama, maka vektor eigen yang berkaitan dengan kedua nilai eigen itu yaitu X1 dan X2 pasti bebas linear ya. Lambda 1 menghasilkan vektor eigen X1. Lambda 2 menghasilkan vektor eigen X2. Kalau lambda 1 dan lambda 2 ini tidak sama, ya, X1 dan X2 bebas linear ya. Lalu ini bisa diperluas, tidak hanya 2 tapi bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa n ya. Kalau matriks A mempunyai n vektor eigen yang n nilai eigen yang berbeda-beda semua ya, A n kali n mempunyai n nilai eigen yang berbeda. Lambda 1, lambda 2 sampai lambda n semua berbeda. Ya, maka menggunakan teorema ini vektor eigennya X1, X2 sampai Xn juga bebas linear. Ya. Nah, menggunakan teorema sebelumnya karena A ini mempunyai n vektor eigen yang bebas linear, maka dapat didiagonalkan ya. Nah, itulah teorema 627 ya. Nah, perhatikan ini implikasi ya, bukan biimplikasi ya. Jika matriks A berukuran n kali n mempunyai n nilai eigen yang berbeda, menurut teorema 626 mempunyai n vektor eigen yang bebas linear ya. Kalau nilai eigennya berbeda, vektor eigennya bebas linear ya. Jadi kalau A ini mempunyai n nilai eigen yang berbeda, maka dia mempunyai n vektor eigen yang bebas linear ya. Nah, maka kemudian kita menggunakan teorema 623 karena dia mempunyai n buah vektor eigen yang bebas linear, maka dapat didiagonalkan ya, dapat didiagonalkan ya. Jadi perhatikan ini hanya implikasi ya, bila P maka Q ya, bila P maka Q ya. Jika A berukuran n kali n mempunyai n nilai eigen yang tidak sama ya, berbeda-beda semua, lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda n semua berbeda, maka A mempunyai n
vektor eigen yang bebas linier. Ya, nah, menurut 623 berarti A dapat didiagonalkan. Ya. Tetapi perhatikan bahwa ini implikasi ya. Bila P masih ingat ya kalau kita kembali ke kuliah landasan khususnya logika semester yang lalu ya, kita mempunyai implikasi bila P maka Q ya. Kalau implikasi ini benar ya, kalau implikasi ini benar, ini disebut inversnya ya. Ini disebut konversnya ya. Masih ingat? Ini disebut apa ini? Siapa yang masih ingat? Tidak Q maka tidak P. Kontraposisi. Kontraposisinya ya, kontrapositifnya ya. Nah, jadi kalau ini implikasi ini benar, teorema ini ya, implikasi ini sudah benar ya, teorema, maka ini inversnya belum tentu benar, konversnya belum tentu benar, tetapi kontrapositifnya selalu benar. Masih ingat ya, ini logika ya. Inversnya belum tentu benar, konversnya belum tentu benar, kontrapositifnya pasti benar kalau implikasi semula benar ya. Jadi inverse dari teorema 627 belum tentu benar ya. Inverse dari teorema 627 belum tentu benar ya. Jadi kalau A itu mempunyai, jadi kalau A berukuran N kali N mempunyai K nilai eigen ya, di mana K-nya itu kurang dari N ya, berarti negasi dari anteseden ya, tidak mempunyai N ya, tidak mempunyai N ya, maka A tidak dapat ya, tidak dapat didiagonalkan ya. Ini namanya inversnya ya. Bila tidak P maka tidak Q belum tentu benar ya. Jadi bila A tidak mempunyai N ya, misalkan mempunyai kurang dari N ya, lebih dari N tidak bisa ya. Lebih dari N tidak bisa ya, karena A berukuran N kali N ya. Nilai eigennya paling banyak N ya. Nah, kalau tidak paling banyak N, jadi lebih kecil atau sama dengan N ya. Kalau tidak sama berarti kurang dari N ya. Jadi kalau A itu mempunyai kurang dari N nilai eigennya, A tidak dapat didiagonalkan belum tentu benar ya.
menurut logika ini belum tentu benar, ya. Inversnya belum tentu benar. Negasi P maka negasi Q belum tentu benar, ya. Nah, jadi ini yang dikatakan di bawahnya ini, ya. Saya mau menerangkan ini dengan menggunakan logika yang sudah kita pelajari, ya. Jika matriks A mempunyai kurang dari n nilai eigen, ya, sebut K kurang dari n, ya, tidak berarti matriks tersebut tidak dapat didiagonalkan, ya. Jadi belum tentu benar. Artinya belum tentu bahwa dia itu tidak dapat didiagonalkan, ya. Jadi kalau A itu mempunyai kurang dari n, dia mungkin juga didiagonalkan, mungkin tidak, ya. Jadi ini menggunakan logika, ya. Menggunakan logika. Sekali lagi, kalau A mempunyai n nilai eigen yang berbeda, pasti dapat didiagonalkan, ya, karena ini implikasi inversnya belum tentu benar. Kalau A mempunyai kurang dari n nilai eigen, ya, matriks A belum tentu tidak dapat didiagonalkan, ya. Jadi bisa dapat, bisa tidak dapat didiagonalkan, ya. Inversnya belum tentu benar, ya. Jadi kalau suatu matriks itu n kali n mempunyai nilai eigen yang kurang dari n, maka matriks itu bisa dapat didiagonalkan, bisa tidak dapat, ya. Tidak berarti bahwa tidak dapat didiagonalkan, ya. Bisa dapat didiagonalkan, bisa tidak dapat, ya. Nah, caranya bagaimana kalau kurang dari n, ya? Nanti akan kita lihat contoh sudah ini, ya. Dalam nilai eigen kurang dari n yang berbeda, ya, yang berbeda kurang dari n, untuk melihat apakah A itu dapat didiagonalkan atau tidak, ini ada metodenya di bawah ini, ya. Nah, ini untuk setiap lambda I dari 1 sampai K, ya, kita mencari basis, ya, dari ruang eigen yang berkaitan dengan nilai eigen lambda I. Seperti yang sudah kita lihat kemarin, ya, setiap lambda itu menghasilkan ruang eigen, ya, dengan menambahkan vektor 0, ya, punya basis, ya. Jadi setiap I dari 1 sampai K ini, ya, dari 1 sampai K, kita mencari basis dari ruang eigennya, ya. Kemudian semua basis itu kita kumpulkan, ya, B1 sampai BK kita gabung menjadi B. Nah, kalau B ini terdiri dari n vektor eigen yang bebas linier, maka A dapat didiagonalkan, ya. Contoh 628. Ini 3 kali 3, ya. Kalau dia mempunyai 3 nilai eigen yang bebas, kalau dia mempunyai 3 nilai eigen yang berbeda, maka dia dapat didiagonalkan karena dia mempunyai 3 vektor eigen yang bebas linier, ya. Tapi pada contoh 618 sudah kita lihat, ya, bahwa nilai eigennya yang berbeda hanya 2, ya. Jadi sebenarnya nilai eigennya 3, tetapi
ada yang sama ya. Nilai eigennya itu lambda 1 sama dengan 2, lambda 2 sama dengan 2, lambda 3 sama dengan 3. Ya. Jadi nilai eigen yang berbeda hanya 2, ya, yaitu 2 dan 3. Ya. Ada nilai eigen yang sama. Ya. Nah, jadi kita tidak bisa menggunakan teorema tadi ya, karena teorema tadi mengatakan ini dapat didiagonalkan kalau A mempunyai N nilai eigen yang berbeda. Nah, di sini nilai eigen yang berbeda kurang dari N, ya, kurang dari 3, ya, hanya 2. Nah, ini bisa didiagonalkan apa tidak, ya? Bisa didiagonalkan, bisa tidak, ya. Nah, caranya ngecek tadi ya. Pertama, untuk nilai eigen lambda 1 sama dengan 2, ya, untuk nilai eigen yang pertama, ini untuk nilai eigen yang pertama, ya, kita mendapatkan ruang eigen yang mempunyai 2 vektor eigen yang bebas linier, yaitu X1 dan X2. Ya, lihat contoh 618 di depan. Ya. Untuk lambda 1, kalau kamu sudah mendapatkan lambda 1 sama dengan 2, ya, nanti kamu mencari vektor eigennya kan, ternyata kamu mendapatkan 2 vektor eigen yang bebas linier, yaitu X1 dan X2 ini, ya. X1 dan X2. Untuk nilai eigen lambda 1 diperoleh vektor eigen X1 dan X2 yang bebas linier. Untuk nilai eigen lambda sama dengan 3 diperoleh vektor eigen X3 1 1 1. Jadi kamu digabung ya, ini B1, ini B2 digabung menjadi X1, X2, X3. Jadi mempunyai 3 vektor eigen yang bebas linier sehingga dia dapat didiagonalkan. Ya. Jadi meskipun yang berbeda ini hanya 2, bukan 3, ya, dia dapat didiagonalkan karena mempunyai 3 vektor eigen yang bebas linier X1, X2, X3. Ya. Nah, jadi pendiagonalannya bagaimana? Dibentuk P ini ya. Ini X1, ini X2, ini X3. Ya. Kemudian dibentuk D. Ya. Diagonalnya nilai eigen kan? Nilai eigennya 2, 2, 3 ya. Sama nih ya. Lambda 1, lambda 2, lambda 3. Ya. 2, 2, 3. Ya. Jadi di diagonal jangan kamu isi 2, 3, 0 ya. Tapi 2, 2, 3 ya. Karena 2, lihat contoh 618 ya. Pada 618 kita mengetahui bahwa lambda sama dengan 2 ini adalah nilai ganda ya, 2 kali ya, kuadrat ini ya, lambda kuadrat min 2, jadi mempunyai akar kembar ini ya, 2, 2, 3 ya. Lihat contoh 618 ya. Lihat contoh 618 halaman 275 ya. Di sana kamu melihat bahwa lambda sama dengan 2 ini akar kembar ya, akar kembar. Nah, jadi
P inverse DP sama dengan A. Ya, jadi A dapat diagonalkan. Ya, oke. Nah, teorema yang terakhir ini hanya mau mengatakan bahwa gabungan BI tadi selalu bebas linier ya. Jadi kalau kita punya K nilai eigen yang kurang dari N, ya, BI adalah basis untuk masing-masing lambda I, maka gabungan BI yaitu B itu pasti bebas linier. Ya, jadi ini kalau BI ini kamu gabung, BI ini basis ya, jadi ini bebas linier, bebas linier, bebas linier. Kalau kamu gabung hasilnya adalah himpunan B yang bebas linier. Kalau B itu terdiri dari N vektor, berarti A mempunyai N vektor yang bebas linier. Berarti dapat didiagonalkan. Ya. Oke. Nah, kalau contoh sebelumnya ini mempunyai, kalau contoh 617, 625, 617, ini A-nya mempunyai 3 nilai eigen yang berbeda ya. Mempunyai 3 nilai eigen yang berbeda. Jadi dapat didiagonalkan dia. Ya. Ini vektor eigen yang pertama, kedua, ketiga. Ya. Jadi P-nya adalah kolom 1 ini, kolom 2 ini, kolom 3 ini. D-nya adalah ini ya, 0, 1, 3. Ya. Ingat, D ini tidak tunggal ya. D ini tidak tunggal, artinya urutan dari lambda 1, lambda 2, lambda 3 di sini ini tidak mempengaruhi ya. Kalau kamu menulisnya 103 itu juga bisa ya, juga merupakan matriks diagonal. Jadi urutan dari ini itu tidak berpengaruh ya, tetap akan menghasilkan A. Ya, PDP inverse tetap akan menghasilkan A. Nah, tidak tergantung urutan ini karena perkalian bilangan real itu komutatif ya. Oke. Nah, sekarang kita ini latihannya nanti pada asistensi ya. Sekarang kita sampai kepada yang terakhir yaitu contoh penggunaan ya. Contoh penggunaan. Di mana ini, bagaimana ini digunakan ya. Ini seringkali dipakai pada nanti kalau kamu belajar pemodelan matematika atau pemodelan matematis ya mengenai pertumbuhan populasi, baik populasi orang ataupun populasi hewan, itu menggunakan matriks seperti ini yang dipangkatkan ya. Matriks seperti ini yang dipangkatkan ya. Kalau kamu punya matriks A n kali n ya, kalau kamu mempunyai A ya, matriks n kali n, A pangkat K itu sama dengan A kali A kali A sebanyak K faktor kan ya, banyaknya ini adalah K ya. Jadi kalau misalkan A pangkat 10 itu berarti A kali A kali A kali A kali A 10 kali kan. Nah, bayangkan kalau A-nya itu 3 kali 3 ya. Kalau A-nya itu 3 kali 3
kamu mengalikan 10 kali, ya, A pangkat 10 misalkan ya. Ini berarti ini kali ini 10 kali kan. Ya kamu mengalikan ini kali ini saja sudah lama ya. Kalau 3 kali 3, apalagi kalau 4 kali 4 ya. 5 kali 5, wah berat ya. Hasilnya dikalikan lagi dengan ini, kalikan lagi dengan ini, kalikan lagi sampai 10 kali. Berat itu menghitungnya ya. Nah, dengan pendiagonalan matriks itu menjadi kurang berat ya. Beratnya dikurangi ya. Mengapa? Nah, ini ya contohnya di sini ya. Kalau A itu A dapat didiagonalkan menjadi P, D, P inverse ya. A dapat didiagonalkan ya. Kalau A tidak dapat didiagonalkan ya tidak bisa dipakai ini ya. Ini hanya bisa kalau A itu mempunyai N. A ini dapat didiagonalkan apabila A ini mempunyai N buah vektor eigen yang bebas linier ya. Kalau tidak, kalau kurang dari N tidak bisa didiagonalkan ya. Nah, kalau vektor eigennya yang bebas linier kurang dari N tidak bisa didiagonalkan. Kalau nilai eigen kurang dari N mungkin bisa, mungkin tidak bisa. Tadi sudah diberi contoh ya. Nah, kalau A itu dapat didiagonalkan, nah, kalau A itu dapat didiagonalkan menjadi P, D, P inverse, ini perkaliannya lebih sederhana ya. Coba kita hitung A kuadrat sama dengan apa? A kuadrat sama dengan A kali A kan? Ya. Sama dengan apa? P, D, P inverse kali P, D, P inverse. Betul? Ya. Kemudian kita memakai sifat asosiatif ya. Menjadi apa? P, D ya. Yang tengah kita gabung ya, P inverse P. Ini dengan ini kita asosiatifkan ya. Di P inverse ya. Ini namanya sifat asosiatif ya. Asosiatif itu artinya pengelompokan bebas, tidak mempengaruhi hasil perkalian ya. Jadi yang kita kelompokkan yang di tengah ini ya, ini ada P inverse, ada P, kita kelompokkan dua ini ya. P, D, P inverse, P, D, P inverse ini ya. Nah, menjadi apa ini? Menjadi P, D, I ya, matrik identitas ya, D, P inverse ya, sama dengan P, I dengan D itu D, D dengan I juga D ya, sama ya, ini D dengan I itu D ya, menjadi P, D, D, P inverse sama dengan P, D kuadrat, P inverse. Wah, menjadi sederhana sekarang ya. Jadi A kuadrat sama dengan, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya
A kuadrat sama dengan ini ya, A kuadrat ini ya. A kuadrat ini sama dengan ini ya. P D kuadrat P inverse ya. Sama juga kalau kita 3 kali A kali A kali A kali A 3 kali menghasilkan apa nanti? P D pangkat 3 di sini ya. P inverse ya. A pangkat 4 P D pangkat 4 P inverse ya. Akhirnya kita mendapatkan apa? Akhirnya kita mendapatkan ini ya. Ini pangkat K sama dengan P D pangkat K P inverse ya. Dengan catatan di sini K-nya ini K ini ya. K-nya K di sini sama dengan 1 2 3 4 dan seterusnya ya. Jadi K di sini ini kalau 1 menjadi ini ya. Kalau K1 menjadi ini, kalau K-nya 2 menjadi ini ya. Kalau K-nya 3 menjadi ini dan seterusnya ya. Jadi A pangkat K sama dengan P D pangkat K P inverse. Nah, kalau D pangkat K itu mudah ya. Kalau A pangkat K itu sulit, tapi kalau D pangkat K itu mudah ya. D pangkat K, kalau D pangkat K itu mudah ya. Coba gini, contoh D sama dengan 3 4 0 0. D kuadrat sama dengan apa? 3004 kali 3004 sama dengan apa? Siapa yang tahu? Meliana 3004 kali 3004 hasilnya apa? Meliana, enggak kelihatan wajahnya. Tampilkan wajahmu. Meliana, mana Meliana? Ada enggak Meliana? Melania Romo. Melania ada enggak? Ada Romo. Berapa ini? 3004 kali 3004 hasilnya berapa? 9 0 0 16. Oke. Nah, mudah kan? 3-nya kamu kuadratkan jadi 9. 4-nya kamu kuadratkan menjadi 16 ya. Di pangkat 3 berapa? Edgar di pangkat 3 berapa? Edgar? Ya, Romo. Ya, di pangkat 3 berapa? Bisa diulang lagi, Romo? Di pangkat 3 berapa? Oh, Diulang-ulang terus pertanyaannya jelas sekali kok diulang. 81.
Apa? Di pangkat 3 berapa? 81. Apa? Oh, kamu ngomongnya saja nggak jelas. Kamu nyuruh saya ngomong jelas. Saya juga ngomongnya sudah jelas sekali gitu. Di pangkat 3 berapa? 27. 27 dari mana? 9 kali 3, Rama. Terus? 0. Terus? 0. 64. Jadi ini 3 kali 3, ini 4 kali 3. Ya. Jadi kalau D sama dengan A0, 0, B, di pangkat 100, berapa, Evandra? A pangkat 100. A pangkat 100. 0. 0. 0. 0. B pangkat 100. B pangkat 100. Nah, jadi kalau matriksnya matriks diagonal, perpangkatannya menjadi mudah karena tinggal menghitung pangkat-pangkat dari elemen diagonalnya, ya. Jadi kalau di sini menghitung A pangkat K ini bisa, tapi berat dan lama ini ya. Tapi menghitung D pangkat K mudah ya, karena tinggal memangkatkan, cukup pakai kalkulator ini ya. Elemen diagonalnya dipangkatkan pakai kalkulator cukup ya. Kalau ini tidak bisa pakai kalkulator ya, ya bisa tapi kan lebih lama nih, jauh lebih lama ya. Kalau A-nya bukan materi diagonal ya. Jadi A-nya kita diagonalkan dulu, kemudian kita pangkatkan berapapun juga hasilnya. P-nya tidak ikut dipangkatkan, P inverse juga tidak ikut dipangkatkan ya. Yang dipangkatkan hanya matriks diagonal yang di tengah ini ya. Melihat perhitungan ini ya, ini buktinya ya, ada di sini buktinya. Nah, oke, setelah kita tahu itu, kita lihat contoh ya. Diketahui A-nya ini 3 kali 3. Hitunglah A pangkat 10. Nah ini kalau kamu menghitung A ini, kali ini lagi, kali ini lagi 10 kali, ya bisa, tapi panjang sekali kan. Nah, ini kali ini saja sudah lumayan panjang ya. Hasilnya kalikan lagi 10 kali, ya lumayan panjang ya. Nah, maka kita memakai pendiagonalan matriks ya. Jadi A-nya kita diagonalkan dulu ya. A-nya kita diagonalkan dulu ya. Nah, pendiagonalannya ada pada contoh 618 ya. Halaman 275 ada di sana ya. Yang tadi sudah kita bahas juga ya di depan ya. Sebelumnya ini ya. A ini, matriks A ini tadi sudah kita lihat ya pada contoh 628 halaman 285 nih ya, sudah kita lihat tadi ya. Mempunyai 2 nilai eigen. Ini nilai eigen ini bukan 1 tapi 3 ya. Masih ingat tadi? Nilai eigennya 2, 2, 3 ya, bukan 1, 2 ya. Halaman 285 ya dan 275 ya.
Saya tulis di sini, ini mempunyai nilai eigen seperti tadi ya, lambda 1 sama dengan 2, lambda 2 sama dengan 2, kembar ya. Lambda 3 sama dengan 3 ya. Tadi sudah kita lihat ini ya. Nah, kalau nilai eigen yang berbeda itu kurang dari n, bisa didiagonalkan, bisa tidak bisa didiagonalkan ya. Nah, contoh ini bisa didiagonalkan karena nilai eigen kembar ini menghasilkan dua vektor eigen ya. Ini menghasilkan dua vektor eigen ya. Menghasilkan dua vektor eigen yang tadi sudah kita lihat ya pada halaman 285 ya. 110 1,1,0 dan min 102 ya. Min 102 ya. Kemudian ini menghasilkan vektor eigen X3 yaitu 1, 1, 1 ya. Jadi mempunyai nilai eigen ini bukan 1 tapi 3 ini ya. 3 ini bukan 1 ya. 3 itu ini ya, lambda. Yang di sini saya sebut lambda 3, di sini disebut lambda 1 ya. Lalu akar kembar ini ya, berarti lambda 12, lambda 22 ini kembar ya. Dan nilai eigennya 11, 110 dan nah ini bisa dilihat halaman 275 ya perhitungannya ya. Perhitungannya dari mana ini kembar dan seterusnya ya, menghitung nilai eigen dan vektor eigennya bagaimana, lihatlah halaman 275 ya, cara menghitungnya ada di sana ya. Nah, jadi dia mempunyai 3 vektor eigen yang bebas linier, jadi dapat didiagonalkan ya. Tadi sudah kita lihat ya. Pertama mencari matriks tak singulernya P, yaitu 1, 1 ini, X3 ditaruh di sini. Letaknya X1, X2, X3 itu bebas ya. Bebas, tidak yang ditulis di sini dengan ditulis di halaman 285 itu berbeda ya urutannya ya. Padahal soalnya sama ya. Jadi yang X1, X2, X3 ini letaknya di kolom berapa itu bebas ya. Ini boleh kolom 1, ini kolom 2, ini kolom 3 ya. Atau ini kolom 1, kolom 2, kolom 3 bebas ya. Nah, ini 111 ini yang X3, 110 X1 min 102 X2 ya. Jadi dari sini kita membentuk P, kemudian kita membentuk matriks diagonal dari apa? Dari ini ya, nilai eigen ya, 322 ya. Ini juga urutannya bebas ya. Tadi 223, sekarang 322. Mau 232 juga boleh, tidak masalah ya. Jadi ini letaknya bebas. Maka D dan P itu tidak tunggal ya, karena boleh dirubah-rubah urutannya ya. Urutan ini boleh dirubah-rubah tanpa mempengaruhi. Nah, sesudah kamu memperoleh P dan D, langkah berikutnya mencari P inverse kan? Nah, ini menggunakan OBE ya. Masih ingat enggak mencari P inverse ya?
Kalau lupa, harap kamu membaca lagi ya. Mencari P inverse itu caranya bagaimana? Siapa yang tahu? Mencari P inverse caranya bagaimana? Lintang. Di Ini 1, 1, 1, 1, 1, 0, min 1, 0, 2. Lalu diapakan lintang? Mana lintang? itu diobiekkan bersama matriks Identitas. Tapi juga harus 3 kali 3 ya. 0, 1, 0, 0, 0, 1 ya. Lalu OBE ya. OBE beberapa kali ya. Sehingga ini menghasilkan apa yang kiri? Lintang. Yang kiri itu identitas. Identitas ya. 0, 1, 0, 0, 0, 1. Lalu yang kanan ini akan menghasilkan 2, min 2, 1, min 2, 3, min 1, lalu min 1, 1, 0. Ya. OBE ini, tapi ini berkali-kali OBE-nya ya. Supaya yang sebelah kiri ini berubah menjadi identitas. Ya. Ini tidak akan menjadi identitas kalau vektor-vektor kolomnya ini tidak bebas linier ya. Kalau vektor-vektor kolomnya ini bergantung linier, tidak akan menjadi identitas ya, tidak akan menjadi identitas. Nanti di bawah baris paling bawah mesti ada baris 0 kalau bergantung linier ya. Jadi kalau P-nya ini kolom-kolomnya tidak bebas linier, tidak bisa menghasilkan identitas ya. Jadi berarti tidak punya inverse ya, tidak punya inverse. Nah, jadi kalau kamu lupa mencari inverse ini, kalau 2 kali 2 kemarin sudah kita lihat ya, kalau 2 kali 2 mudah ya. 1 per diskriminan, lalu A dan C-nya dibalik, lainnya dikalikan min 1 ya. Mudah kalau 2 kali 2. 3 kali 3 harus pakai OBE berkali-kali ya. Ini menjadi identitas, ini identitas menjadi P inverse ini ya. Menjadi P inverse ini. Jadi ini P inverse ya, ini ya, P inverse. Jadi kalau kamu lupa mencari P inverse, harap diulang kembali ya. Ini pasti akan dipakai ya di sini. Mencari OBE, mencari P inverse itu tidak boleh lupa ya, harus diingat. Kalau kamu lupa itu ya tidak bisa mengikuti kuliah ini ya. Nah, jadi sekarang kita disuruh menghitung apa? Disuruh menghitung A pangkat 10 sama dengan apa? P di pangkat 10 P inverse, ya kan? Nah, P-nya ada di sini. Ya. P inverse-nya ada di sini. Nah, di pangkat 10 ini dipangkatkan 10 ya. Ini dipangkatkan 10 ya. Bagaimana caranya? 3 pangkat 10, 2 pangkat 10, 2 pangkat 10 ya. Pakai kalkulator. 3 pangkat 10 berapa, Wisnu? 3 pangkat 10 berapa? 59.049. Iya, ini ya. Rp59.049 ya. 2 pangkat 10 ini.
2/10 ini. Ya, D/10 adalah 3/10, 2/10, 2/10. Gampang ya. Kalau A/10 ini berat menghitungnya. Ya, tapi kalau D/10 mudah ya. 3/10, 2/10, 2/10. Oke. Nah, sudah. Kita hitung A/10 sama dengan P, D/10 P inverse. Ini adalah P, ini adalah D/10, ini adalah P inverse. Kalikan ya. Ini kali ini, hasilnya ini. Ini kali ini, hasilnya ini. Ya. Nah ini jadi yang berat hanya di sini ya. Yang berat hanya di sini saja. Tapi kan hanya 1 kali, 2 kali, ya tidak 10 kali ya. Menghitung matriksnya tidak 10 kali ya. Oke. Ada pertanyaan? Siapa mau bertanya sebelum kita akhiri? Jadi pembicaraan mengenai nilai eigen, vektor eigen, dan penggunaannya saya akhiri sampai di sini. Ya, berikutnya itu tidak saya bahas ya dalam kuliah ini. Kalau mau bisa dibaca sendiri ya, pemakaian di persamaan diferensial dan seterusnya. Ya. Ada pertanyaan? Silahkan bertanya. Sebelum saya tanya, kamu yang bertanya. Dinda, tanya. Dinda, tanya. Siapa mau bertanya? Adriana mau bertanya apa? Belum ada, Romo. Sevanya Putri, ada pertanyaan? Belum ada, Romo. Agung? Belum ada, Romo. Sandra? Belum ada, Romo. Ya, Romo, saya mau tanya. oke. Yang tanya kok Teddy sama Adriana, yang lainnya tidak pernah bertanya. Ya, tanya apa tadi? Kalau misalkan A itu tidak bisa didiagonalkan, berarti kita terpaksa mengalihkan A 10 kali ya, Romo? Betul sekali. Ya. Jadi ini terbatas pada matriks A yang dapat didiagonalkan ya. Kalau A-nya tidak bisa didiagonalkan, ya terpaksa ya 10 kali ya. Jadi betul ya. Aplikasi ini adalah aplikasi untuk matriks yang dapat didiagonalkan ya. Saya ulang sekali lagi secara singkat ya. Kapan dapat didiagonalkan? Ya, kalau matriks A n kali n itu mempunyai n vektor eigen yang bebas linier. Itu syaratnya ya. N vektor eigen yang bebas linier ya. Nah, kalau matriks A itu mempunyai kurang dari n vektor eigen yang bebas linier, dia tidak bisa didiagonalkan ya. Karena apa? Karena apa? Karena kita tidak bisa mencari
matriks P-nya tidak bisa kita ya. Kita tidak bisa mencari matriks P-nya yang tak singular itu tidak bisa kita ya. Itu masalahnya di situ ya. Jadi supaya dapat didiagonalkan harus ada matriks P yang punya invers kan. Nah, syaratnya matriks P yang punya invers itu adalah A-nya mempunyai n vektor eigen yang bebas linier ya, yang vektor-vektor eigen itu n vektor eigen bebas linier itu kita jadikan kolom-kolomnya dari P ya. Kolom-kolomnya dari P. Lalu dia punya invers ya. Nah, kemudian yang kedua, kalau sekarang syaratnya menggunakan nilai eigennya, kalau syaratnya menggunakan vektor eigen itu jelas harus mempunyai n vektor eigen yang bebas linier ya. Nah, kalau syaratnya memakai nilai eigen ini sedikit berbeda ya, karena syaratnya hanya implikasi ya. Kalau nilai eigennya ada n buah yang berbeda, ya, kalau mempunyai n nilai eigen yang berbeda, dia dapat didiagonalkan ya. Kalau mempunyai n nilai eigen yang berbeda, dia dapat didiagonalkan karena mempunyai n vektor eigen yang bebas linier. Lalu kalau dia mempunyai kurang dari n nilai eigen yang berbeda, apakah bisa didiagonalkan? Bisa ya, bisa tidak. Ya. Kapan ya? Kalau kurang dari n nilai eigen yang berbeda itu menghasilkan n vektor eigen yang bebas linier ya, sehingga dapat didiagonalkan ya. Jadi kalau syaratnya menggunakan vektor eigen harus n yang bebas linier ya. Kalau kurang dari n tidak bisa didiagonalkan. Kalau syaratnya menggunakan nilai eigen, kalau kurang dari n ya, yang berbeda kurang dari n, bisa didiagonalkan, bisa tidak bisa didiagonalkan ya. Itu kesimpulannya ya. Jadi kamu melihatnya bisa dari vektor eigen, bisa dari nilai eigen ya. Kalau vektor eigen itu bebas linier, kalau nilai eigen itu berbeda istilahnya ya, berbeda, berlainan. Oke, tadi sudah ada, jadi ada nilai eigen, penggunaannya untuk diagonalisasi. Diagonalisasi salah satu penggunaannya adalah untuk pemangkatan matriks ya. Oke, ada. Sekarang kita lanjutkan ke bab 7, pemetaan linier. Terakhir ya. Bab terakhir. Ya, tadi sudah saya ingatkan supaya menyiapkan bab 7. Bab 8 tidak kita bahas ya dalam kuliah ini. Jadi ini pokok bahasan kita selama 2 minggu yang terakhir dalam semester ini adalah pemetaan linier. Ya. Nah, di sini mulai dijelaskan dengan pemetaan ya, tetapi ini sudah kita bahas di kuliah landasan ya. Ini sudah kita bahas di kuliah landasan ya. Jadi 7.1 ini membahas
mengenai pemetaan atau fungsi, ya. Sudah kita bahas dalam buku landasan, ya, pemetaan atau fungsi. Tapi di sini sekarang domainnya adalah ruang vektor V dan ruang vektor W nanti, ya. V adalah ruang vektor, W adalah ruang vektor, ya. Nah, ini sudah kita bahas di dalam kuliah landasan matematika bagian terakhir ketika kita membahas mengenai himpunan relasi fungsi, ya. Fungsi itu istilahnya lain pemetaan, di sini juga diberi nama transformasi, ya. Transformasi. Jadi kata fungsi, pemetaan, transformasi itu tiga istilah yang menunjukkan hal yang sama, ya. Jadi pemetaan itu selalu mempunyai domain dan kodomain, ya. Pemetaan itu selalu mempunyai domain dan kodomain, ya. Ini sudah kita bahas semester yang lalu. Ya, jadi ilustrasi, ya, ilustrasi suatu. Kalau di kuliah landasan ini diberi nama A dan B, ya, himpunan A, himpunan B, ya. Di sini diberi nama himpunan V dan himpunan W, ya. Mengapa? Karena nanti V dan W itu ruang vektor nanti, ya. Pemetaan linear itu V dan W-nya nanti ruang vektor, ya. Jadi ini ada, ya, ini ada elemen, ini juga ada elemen di V dan di W, ya. Fungsinya kalau di landasan menggunakan lambang F kecil, ya. Di sini menggunakan T besar, ya. Dari V ke W, ya. Kalau di kuliah landasan itu fungsinya kita tulis F kecil, titik 2, A, panah, B, ya. Kuliah landasan ini, ya. A disebut domain, B disebut kodomain, ya. Fungsi atau pemetaannya di landasan kita beri lambang F, singkatan dari fungsi, ya.
Nah, sekarang F-nya kita ganti T karena transformasi, ya. T besar. Domainnya V, kodomenya W, ya. Masih ingat ya definisi fungsi apa? Definisi fungsi adalah suatu aturan yang mengaitkan setiap anggota domain dengan tepat satu anggota kodomain, ya. Jadi mempunyai dua sifat itu nih di SMA juga sudah, ya. Setiap anggota domain harus dipasangkan dengan tepat satu anggota kodomain, ya. Jadi ini semua anggota di sini harus dipasangkan dengan satu anggota di kodomain. Tapi anggota kodomain itu bisa tidak punya pasangan di domain, ya. Bisa tidak punya pasangan di domain. Dan kalau punya, bisa punya dua pasangan di domain, ya. Tapi anggota domain semua harus dipasangkan ke kodomain dan pasangannya harus satu, tepat satu. Setiap anggota, nah, ini di sini juga dikatakan, ya, aturan yang mengaitkan setiap X di domain dengan tepat satu, ya, satu dan hanya satu, tepat satu elemen di kodomain. Ya, ini sudah kita bahas di SMA atau di kuliah landasan. Ya, fungsi seperti ini disebut fungsi ke dalam, ya. Ini ke dalam, ya, ke dalam, ya. Nanti kalau semua anggota W itu juga mempunyai pasangan disebut kepada, ya. Ini ke dalam, ya. Into bahasa Inggrisnya, ya. Nah, ini sudah mulai menggunakan notasi vektor di sini, ya. Meskipun ini belum dikatakan bahwa V itu ruang vektor, baru himpunan, ya, himpunan, tapi elemennya sudah ditulis dengan notasi vektor ini, ya. Nanti V ini ruang vektor, ya. Jadi kalau ada vektor X di V, bayangannya, petanya ditulis TX, ya. Seperti di sini, ya. Seperti di kuliah landasan, kalau ada X, ya, kalau ada X elemen domain, maka X ini dikawankan ke Fx, ya. Fx anggota kodomain. Ya, ini SMA ini, ya. Kalau ada vektor X di domain V, maka bayangannya adalah TX di V, ya. TX disebut peta, ya, atau bayangan, ya, dari vektor X. Oke. Nah, kemudian TV, ya, kalau dulu itu FA, ya. Kalau kuliah landasan, fungsi pemetaan dari A ke B, ya, apa yang disebut F dari A? F dari domain, ya. F dari domain adalah himpunan semua Y, ya, himpunan semua Y di kodomain. Ya, sedemikian sehingga apa? Ada X di
domain yang mempunyai sifat Y sama dengan Fx, ya. Ya, jadi kalau ini, 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 ya, ini A, ini B, ya, ini X, ini Fx-nya ada di sini, ya. Kalau FA itu ini ya, FA itu ini. Nah, ini adalah FA. Ya, himpunan semua anggota B ini dengan sifat ada anggota A yang petanya adalah elemen itu, ya. Ini ada anggota A yang petanya ini ada anggota A yang petanya ini, ya. Ada anggota A yang petanya adalah Y, ya. Jadi ini adalah subhimpunan dari B, ya. Nah, kalau himpunannya T dari V ke W, ya ini sekarang menjadi ini ya, TV sama dengan himpunan semua anggota W sedemikian sehingga ada nih ya, ada X di V sedemikian sehingga TX sama dengan Y. Ya, ini sama dengan ini ya. Ada X di V sedemikian sehingga TX sama dengan Y. Ada X di A sedemikian sehingga Fx sama dengan Y. Ya. Nah, ini adalah disebut daerah nilai ya. FA ini disebut daerah nilai karena ini merupakan nilai-nilai dari anggota domain. Ya. Nah, ini adalah subhimpunan dari kodomain ya. Pada umumnya TV tidak sama dengan B ya pada umumnya ya. Kalau TV itu sama dengan B ya. Transformasi itu disebut transformasi dari V pada W ya. Kepada atau pada ya. Dengan perkataan lain kalau di kuliah landasan ini disebut T-nya adalah fungsi yang surjektif ya. Masih ingat ya? Surjektif injektif masih ingat? Ini fungsi surjektif ya. Daerah hasilnya berimpit dengan kodomain. Pemetaannya disebut pemetaan surjektif ya. Nah, ini semua hanya mengulang kuliah landasan ya. Jadi sampai di sini ini semua hanya mengulang kuliah landasan, hanya notasinya saja yang berbeda. Kalau di landasan itu memakai notasi F, di sini memakai notasi T. Kalau di landasan memakai notasi himpunan A dan B, di sini memakai notasi himpunan V dan B. Ya. Nah, sekarang V dan W kita pandang sebagai ruang vektor, ya, ruang vektor. Nah,
Transformasi linear itu apa? Transformasi linear itu adalah pemetaan dari ruang vektor V ke ruang vektor V, ya, yang mengawetkan operasi dari ruang vektor tersebut. Ya. Ini ada istilah mengawetkan. Ya. Mengawetkan itu artinya tidak mengubah, ya, awet, tidak berubah, ya, awet itu ya. Jadi kalau di atas ini baru definisi pemetaan. Sekarang kalau pemetaan itu dikhususkan dengan domain dan kodomain ruang vektor dan mempunyai sifat mengawetkan operasi dari ruang vektor tersebut, maka pemetaan itu disebut pemetaan linear. Ya. Nah, mengawetkan itu apa? Mengawetkan itu dijelaskan pada definisi 711, ya. Dijelaskan pada definisi 711, ya. Ini definisi transformasi linear sekarang, ya. Transformasi linear adalah pemetaan T dari ruang vektor V ke ruang vektor V, ya. Jadi sekarang domainnya ruang vektor, kodomainnya ruang vektor, ya. Jadi ini mempunyai operasi. Kalau di kuliah landasan dan di SMA, himpunan domain dan kodomain itu tidak mempunyai operasi, ya. Tidak punya operasi, ya. Himpunan A dan B tidak ada operasinya, ya. Hanya sekedar himpunan yang mempunyai elemen-elemen saja, ya, titik, tidak ada operasi di sana. Nah, sekarang bedanya apa? Bedanya domain dan kodomainnya itu punya dua operasi, ya, yaitu operasi jumlahan dan operasi perkalian dengan skalar, ya. Nah, apa artinya mengawetkan operasi? Mengawetkan operasi itu artinya seperti ini, ya, nomor 1 dan 2 ini, ya. Jadi V dan W adalah dua ruang vektor, ya. Pemetaan T dari V ke W disebut pemetaan linear atau transformasi linear jika memenuhi dua sifat, ya, yaitu untuk setiap X1 dan X2 di domain V, Tx1 ditambah X2 sama dengan Tx1 ditambah Tx2. 2, untuk sembarang bilangan real S dan vektor X di V, T dari Sx sama dengan S kali Tx. Nah, ini disebut mengawetkan operasi karena apa? Jumlahan, operasi jumlahan di V dipetakan ke operasi jumlahan peta-petanya di W. Operasi perkalian dengan skalar di V dipetakan ke operasi perkalian skalar di W, ya. Jadi jumlahan dengan jumlahan, jumlahan petanya tetap jumlahan, perkalian skalar petanya tetap perkalian skalar, ya. Itu yang disebut mengawetkan. Jadi sifat 1 dan 2 ini adalah sifat yang biasanya disebut mengawetkan operasi, ya. Mengawetkan operasi, ya. Jadi kalau kita gambar kurang lebih seperti ini, ya. Kurang lebih seperti ini, ya. Ini ada V, ini ada W, ya. Ini ada X1, ini pemetaan T, ya. T X1.
ya. Ini kalau vektor ya dikasih tanda ya. Ini ada X2, petanya apa? T X2 ya. Nah, ini ruang vektor ya. Jadi X1 ditambah X2 ada di sini ya. Ruang vektor itu operasinya dua vektor kalau dioperasikan menghasilkan vektor yang berada di dalam V juga ya. Nah, ini kan dipetakan ke T X1 ditambah X2 ya. X1 ditambah X2 sama dengan apa ini? Sama dengan ini ditambah ini ya. Ini ditambah ini ya. TX1 ditambah TX2. Ini ditambah ini ya. Demikian juga kalau ada SX1 dipetakan kemana? Dipetakan ke TSX1 ya. Sama dengan apa? Sama dengan S kali ini. S kali ini ya. Sama dengan S kali TX1. Ya, S kali ini petanya ini. Ya. Kemudian yang terakhir, di sini ada catatan yang penting, ya, yang perlu kita perhatikan, yaitu tanda plus di sini dengan tanda plus di sini itu punya arti yang berbeda ya. Dua arti yang berbeda. Plus di sini dengan plus di sini, perkalian di sini dengan perkalian di sini berbeda ya. Tanda plus di sebelah kiri itu operasi jumlahan di V. Tanda plus di sebelah kanan jumlahan di V ya. Jumlahan di V dengan W itu belum tentu sama ya. Jumlahan di V dan W itu belum tentu sama. Jadi misalkan V adalah ruang vektor yang dilengkapi dengan operasi jumlahan dan perkalian titik ya. W adalah ruang vektor yang dioperasi jumlahannya supaya berbeda saya beri lingkaran ya. Dan perkalian skalar juga saya beri lingkaran ya untuk mengatakan bahwa jumlahan di V dengan jumlahan di W belum tentu sama ya. Kalau V itu Rn, ini jumlahan di Rn. Kalau W itu fungsi, ini jumlahan fungsi ya. Berbeda ya. Berbeda. Jadi ini TX1 ditambah X2 ini jumlahan di V. Ini jumlahan di W ya. Jadi kalau mau teliti ini harus dibedakan ya. Ini jumlahan di V. Ini elemen V, ini elemen V jumlahan di V. Ini elemen W, ini elemen W, ini jumlah di W. Ya. Jadi kalau jumlah di W saya tulis dengan lingkaran, nah ini X1 plus X2 sama dengan TX1 ditambah lingkaran TX2. Ya. Demikian juga di sini ya, ini harusnya sama dengan S, perkaliannya kalau kita bedakan ya, nulisnya begini ya. Kalau perkaliannya itu titik lingkaran S kali TX ya. Untuk membedakan bahwa ini perkalian di V, ini perkalian di W ya, berbeda ya. V dan W itu dua ruang vektor yang berbeda ya. Dua ruang vektor yang berbeda. Tidak harus sama, V boleh sama tapi tidak harus sama ya.
Jadi V-nya itu bisa matriks, W-nya bisa fungsi. Ya, boleh. Ya. Jumlahan matriks berbeda dengan jumlahan fungsi. Ya. Jadi harusnya kita hati-hati karena jumlahan di kiri, jumlahan di V, jumlahan di kanan adalah jumlahan di W. Ya. Demikian juga perkalian ya, perkalian di kiri adalah perkalian di V, perkalian di kanan adalah perkalian di W. Ya. Ada pertanyaan? Siapa bertanya? Dosen itu paling sedih kalau nggak ada yang bertanya. Dosen itu paling menderita kalau nggak ada yang bertanya. Misal, silakan Misal. Tadi definisi Yang keras. Tadi definisi yang 7,1. Yang nggak dengar saya, kurang keras. Tes. Misal kok suaranya selalu kurang keras, kenapa? Kalau Adriana kok keras suaranya? Ya, bisa? Tadi Apa? definisi 711 tuh bisa diringkas seperti yang dulu nggak? Yang 711, sebentar ya. Saya lihatnya definisi. Ya, definisi 711 kenapa? itu bisa diringkas seperti yang kayak SU plus TV tidak, Romo? Oh ya, ya bisa nanti ya. Halaman 349 ya. Halaman 349 nanti ya. Teorema ya, teorema itu ya, teorema 716 ya. Nanti akan disederhanakan dua syarat itu seperti pada ruang vektor ya. Seperti ketika kamu menyelidiki subruangan, dua syarat itu dapat disatukan menjadi satu syarat, itu teorema 716 ya, halaman 349 ya. Nanti akan kita lihat ya, tapi itu harus dibuktikan ya, tidak boleh definisi, bukan definisi lagi ya. Definisi itu hanya satu ya, tidak boleh ada 2, 3 definisi ya. Jadi nanti akan dibuktikan bahwa dua syarat mengawetkan itu bisa disatukan menjadi satu syarat, tapi dibuktikan ya menjadi teorema. Oke, Ahmadiyah, ada pertanyaan? Ahmadiyah, silakan bertanya. Belum ada, Romo. Siapa lagi yang bertanya? Novernatus Sutari. Ada pertanyaan? Belum ada, Romo. Teddy Christoffel itu ada di mana? Wajahnya kok hitam? Ada di kamar, Romo, membelakangi cahaya. Jadi orang Afrika kamu. Hitam, kelam. Linda Kusuma, ada pertanyaan? Belum ada. Oke, kita akhiri perjumpaan kita. Sampai ketemu lagi besok Senin, kita lanjutkan pembicaraan mengenai transformasi linier. Ya, kita lanjutkan nanti. Ya, apa yang ditanyakan oleh Michelle tadi akan kita bicarakan besok Senin. Akan kita buktikan ya, mudah buktinya. Sekian perjumpaan kita pada hari ini, kita ketemu lagi besok hari Senin yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih, Romo. Terima kasih, Romo. Terima kasih, Romo. Terima kasih, Romo. Terima kasih semuanya.